Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan karena telah hadir di tempat ini untuk mengikuti pengimasan budaya positif dari program Guru Penggerak Angkatan 4 Kota Pematang Siantar. Saya dan Bapak Hilbert Putra merupakan utusan dari SMP Negeri 10. Oke, di sini tadi Bapak itu sudah menjelaskan mengenai apa itu restitusi. Nah, restitusi itu tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bapak itu, dan dalam mewujudkan itu ketika memberi konsekuensi kepada murid itu ada disebut dengan segitiga restitusi. Nah, apa aja bagian-bagiannya? Yang pertama itu saat kita melakukan restitusi, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, misalnya seperti membuang sampah sembarangan, nah kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya dia, kenapa kamu dipanggil kemari oleh saya? Misalnya saya wali kelasnya nih, ada guru melapor, Bu, murid ibu berkali-kali membuang sampah sembarangan. Jadi saya panggil dia, kamu kenapa nak dipanggil? Tahu kenapa? Pasti dia menjawab, tahu Bu, saya melakukan kesalahan. Nah, disitulah kita menstabilkan identitas dia. Nggak apa-apa nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di situ kita sudah stabilkan. Jadi dia nggak merasa bersalah, nggak jantungan lagi. Oh, ibu ini berarti bisa memaafkan kesalahan itu. Terus kita bilang, nah setelah melakukan itu, kamu pasti ingin memperbaikinya kan nak? Ya, pasti dia jawab iya kan. Nah, kita di situ memberikan rasa nyaman kepada anak tersebut. Bukan dengan hukuman. Seperti biasa kan kalau ada buang sampah kita merepet-merepet kan. Cuma nggak tahu, nggak kau tengok matamu. Biasanya seperti itu. Kemudian langkah kedua setelah menstabilkan identitas adalah validasi tindakan yang salah. Nah, yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah di sini adalah setelah dia tahu melakukan kesalahan, kemudian kita tanya, apa rupanya kesalahanmu nak? Dia menjawab, misalnya seperti tadi kan, saya buang sampah sembarangan Bu, katanya kan. Oh, iya ya, kau buang sampah sembarangan, itu nggak bagus kan nak? Enggak. Setelah kita validasi tindakan yang salah, kita tanya, kenapa kau lakukan itu? Kenapa sampai buang sampah sembarangan? Pasti dia jawab, oh tong sampahnya jauh Bu, malas saya ke sana. Oke, setelah dia jawab seperti itu, lalu kita tanyakan keyakinannya. Setelah dijelaskan Bapak tadi, keyakinan kelas itu adalah sebenarnya peraturan, tapi kita mengubahnya menjadi keyakinan yang harus dipercayai oleh murid. Misalnya keyakinan kelas saya 96, waktu saya mengikuti program pendidikan profesi guru, saya buat keyakinan dalam kelas itu, siswa harus menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, siswa harus aktif. Kita buat keyakinan itu bukan kita sendiri yang bilang, tapi kita sama-sama. Apalagi keyakinan yang harus kalian percaya di dalam kelas itu, kami harus aktif belajar. Berarti setiap siswa nggak boleh ada tidur-tiduran, nggak boleh ada yang malas-malasan. Semua harus aktif, baik dia kerja kelompok, baik kerja pribadi. Yang ketiga, apalagi mematuhi semua peraturan yang ada di dalam kelas, misalnya menjaga apa namanya, menjaga fasilitas yang ada, jangan dirusak. Itu yang tiga ini saja dulu saya sebutkan kan. Terus kita ingatkan sama dia, menanyakan keyakinan. Ini kamu ingin menjadi orang, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati terkait apa yang kamu langgar ini? Keyakinan harus menjaga kebersihan. Nah, dia ingat kembali bahwa mereka sudah buat keyakinan di kelas bahwa harus menjaga kebersihan. Jadi kita ingatkan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
saya Bu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Saya akan menjaga kebersihan kelas. Di situ adakah yang disebut dengan hukuman Bapak Ibu? Ada kita hukum dari situ? Kita hanya menawarkan konsekuensi. Misalnya konsekuensi yang dilakukannya tadi membuang sampah, dia harus kutip sampah itu kembali dan buang ke tempatnya. Dan itu kita pandu. Kita juga harus menunjukkan contoh yang positif kepada murid. Kita bilang jangan buang sampah sembarangan, tapi kita lewat, kita buang aja di situ kertas kita. Kita juga harus menjadi contoh yang nyata. Itu disebut dengan aksinya. Nah, ini Bapak Ibu adalah video ketika saya melakukan praktek restitusi terhadap siswa saya yang melakukan pelanggaran di kelas bahasa Indonesia. Jadi dari contoh ini akan saya kirimkan nanti ke grup kita agar Bapak Ibu dapat melihat dengan jelas bagaimana praktek segitiga restitusi tersebut. Oke Bapak Ibu sekalian, jika ada hal yang tidak dimengerti dan ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya ada, semuanya sudah jelas Bapak Ibu? Jelas Bu. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.